Saat kulkas 2 pintu kalian tidak dingin bagian bawahnya, pertama cabut colokan kulkas, lalu diamkan selama 12 jam. Setelah 12 jam, keluarkan isi dalam kulkas. Sementara itu, rebus air sampai mendidih. Keluarkan juga tempat es batu. Kemudian buka bagian belakang freezer. Pertama, buka dulu bautnya. Biasanya hal ini terjadi karena kulkas sering dibuka tutup atau kulkas dibuka dalam waktu yang lama, terutama jika di rumah ada anak kecil. Setelah baut berhasil dibuka, lalu tarik penutup belakang freezer dengan hati-hati agar kabelnya tidak terputus. Nah, ini air yang sudah mendidih, lalu siramkan ke bagian belakang yang terdapat bunga esnya. Bunga es inilah yang membuat kulkas tidak dingin karena hawa dari freezer tidak bisa turun ke bawah. Siram-siram sampai bunga es habis. Jangan khawatir karena air akan mengalir ke penampungan di bagian belakang bawah kulkas. Ini aku kurang ya airnya, jadi aku sambil dengan membersihkan bagian bawah kulkas. Baiknya membersihkan bagian bawah kulkas memang dalam keadaan kulkas mati seperti ini, agar tidak menimbulkan bunga es lagi. Ini lanjut, aku siram lagi bunga es yang masih ada. Aku periksa, ternyata sudah habis bunga esnya. Kemudian aku lanjut membersihkan air-air sisa menyiram tadi. Ini harus dibersihkan sampai kering, tapi juga harus hati-hati agar tidak memutus kabel-kabel yang ada di dalamnya. Bersihkan semua seluruh freezer hingga kering. Bisa menggunakan tisu atau lap kering. Usahakan tidak ada air yang tertinggal. Lalu susun lagi barang-barang yang ada di bagian bawah kulkas, kemudian tutup bagian bawah dan kembalikan tutup bagian belakang freezer. Lalu pasang kembali bautnya. Sebenarnya hal ini bisa dilakukan dengan cara mencabut colokan kulkas dan mendiamkannya hingga 24 jam tanpa membuka bagian belakang freezer. Tetapi karena saat ini kebetulan isi freezerku itu sedang penuh bahan makanan, jadi aku melakukan cara ini untuk mempercepat proses pencairan bunga es agar bahan makanan tidak rusak karena terlalu lama berada di suhu ruang. Lalu setelah itu, untuk temperatur freezer, letakkan di bagian paling kiri agar hawa dari freezer itu bisa turun ke bagian bawah kulkas atau ke bagian chiller. Kemudian kembalikan tempat es batu ke tempatnya semula, rak-rak juga. Lalu untuk wadah-wadah bahan makanan ini harus dilap sampai kering ya, dengan menggunakan tisu kering atau menggunakan lap kain kering, agar air-air embun yang timbul di permukaan wadah ini mengering. Susun dengan rapi. Pastikan semua bahan makanan telah masuk ke dalam freezer. Kemudian tutup kembali freezer dan nyalakan kulkas. Setelah 4 jam, freezer kembali normal, berfungsi dengan baik. Begitu pula dengan bagian bawah kulkas juga kembali dingin. Teman-teman bisa mencobanya jika mengalami kendala yang sama seperti saya tanpa pergi ke tukang servis. Terima kasih.